Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Ragam Cerita. Di video kali ini kita akan membahas peristiwa pembunuhan yang mana mempunyai cerita mirip dengan plot film. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu tentang kasus ini karena kasus ini tuh terjadi pada tahun 1988. Aku sendiri pun belum lahir pada tahun segitu. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah tahun segitu kalian sudah lahir atau mungkin kalian sudah menginjak dewasa? Boleh komen di bawah ya. Kisah yang akan aku ceritakan kali ini itu terjadi pada tanggal 13 Agustus tahun 1988. Peristiwanya juga berhubungan langsung dengan salah satu lokalisasi prostitusi paling terkenal di Indonesia saat itu, yakni Gang Doli di Surabaya. Penasaran dengan kasus yang akan aku bahas kali ini? Yuk langsung aja ke ceritanya. Untuk jalan cerita kali ini akan sedikit berbeda ya teman-teman. Yang mana biasanya aku jelasin latar belakang korban atau pelaku di awal cerita, tapi kali ini kita akan mulai pada tanggal peristiwanya, yaitu tanggal 13 Agustus tahun 1988. Yang kebetulan malam itu adalah malam minggu. Lokasinya sendiri itu terjadi di daerah Jurang Songgoriti, Batu Malang. Jadi pada malam itu ditemukan sebuah Jeep TAF dengan nomor polisi GTL513CK jatuh ke dalam jurang dalam kondisi terbakar. 5 orang dalam mobil tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa. Mereka adalah Letkol Purwanto, istri Purwanto yang bernama Sunarsi, dan 2 anak mereka yakni Haryo Bismoko dan Haryo Budi Prasetyo serta keponakan Sunarsi yang bernama Sumaryatun. Tragisnya, 3 korban masih berusia sangat muda, diantaranya Haryo Bismoko itu masih duduk di bangku SMA, sementara Haryo Budi Prasetyo baru kelas 4 SD. Lalu Sumaryatun sendiri itu juga baru berusia 15 tahun. Sedangkan Sunarsi pada saat itu dalam kondisi hamil. Melihat peristiwa itu, orang-orang yang ada di lokasi tentunya sangat kaget. Awalnya mereka ini mengira kendaraan yang mereka tumpangi itu lepas kendali saat si sopir mengebut. Karena emang medan jalan di kawasan tersebut itu memiliki kelokan yang sangat tajam dan terdapat jurang di salah satu sisinya. Namun, ketika polisi memeriksa TKP, ditemukan banyak kejanggalan. Yang mana kejanggalan pertama, pintu belakang mobil dalam keadaan terbuka. Karena inilah muncul dugaan bahwa mobil itu sengaja didorong masuk ke dalam jurang. Lalu, kejanggalan yang kedua yang semakin membuat polisi curiga, yakni kondisi para korban. Saat mendiang Purwanto ditemukan, pada saat itu dia ini masih mengenakan seragam marinir, sedangkan keadaan kepalanya itu terbungkus plastik kresek yang berwarna hitam. Lalu nih, tangan para korban itu juga diikat ke belakang semua. Dari kejanggalan-kejanggalan tersebut, kemudian polisi ini langsung menyimpulkan bahwa itu merupakan peristiwa pembunuhan. Apalagi nih, setelah hasil otopsi itu keluar bahwa jaringan otak kecil semua korban itu telah rusak karena hantaman benda tumpul. Menurut hasil otopsi juga menyatakan kalau peristiwa pembunuhan yang sebenarnya itu diperkirakan terjadi beberapa jam sebelum mobil itu masuk jurang. Siapapun pelakunya, dia ini berniat untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Buktinya, mobil tersebut itu terbakar karena siraman bensin, padahal mobil Jeep tersebut itu menggunakan bahan bakar solar. Yang mana artinya itu nggak mungkin banget tangkinya bocor lalu menyulut api, sedangkan sumber api itu sendiri telah diteliti kalau itu berasal dari siraman bensin bukan dari bahan bakar solar, dan tangkinya itu juga sudah diteliti kalau emang tangkinya itu nggak bocor. Nah, sekarang kita akan beralih ke rumah duka para korban pada saat itu. Di sana, polisi ini kembali menemukan sesuatu hal yang sangat tak wajar, yakni Jais Adi Praitno yang merupakan salah satu teman dekat korban itu dianggap bereaksi secara berlebihan di rumah duka. Prayitno bersama dengan istrinya yang bernama Sumiarsi itu sibuk menghibur anak sulung Purwanto. Saat itu emang si sulung ini menjadi satu-satunya anggota keluarga Purwanto yang lolos dari pembunuhan. Karena memang ya pada saat itu dia ini menjalani pendidikan sebagai taruna di Akademi Angkatan Laut.
Tak hanya itu, Prayitno juga membukakan peti saat anak Purwanto ingin melihat jenazah keluarganya untuk terakhir kalinya. Dia juga mengatur kursi para pelayat, merekam dokumentasi suasana rumah duka, sampai-sampai dia ini yang memberikan keterangan kepada para wartawan. Polisi yang melihat kecurigaan itu diam-diam menandai Prayitno. Ketika Prayitno ini diinterogasi, keterangannya juga sering berubah-ubah. Lalu nih, di kemudian hari, saat polisi menginterogasi warga sekitar rumah duka, salah seorang tetangga memberikan pengakuan bahwa dia ini sempat melihat Prayitno menjelang malam tanggal 13 Agustus, yaitu tanggal kejadian pembunuhan. Prayitno ini terlihat pergi dengan menggunakan mobil bersama Purwanto di sampingnya. Saat dimintai keterangan, Prayitno ini mengatakan bahwa dia sedang ada bisnis dengan Purwanto malam itu. Menurut keterangan Prayitno, setelah bisnis mereka ini selesai, Purwanto itu langsung diantarkan pulang. Setelah itu, dia ini gak tahu lagi kalau Purwanto itu pergi keluar rumah bersama keluarganya. Bahkan dia juga gak nyangka kalau sosok Purwanto dalam mobil tersebut itu jatuh ke dalam jurang. Meskipun pada saat itu Prayitno ini berbohong, akan tetapi polisi itu gak gencar. Mereka ini mencari dan mengumpulkan informasi serta bukti-bukti yang ada, dan ternyata bukti-bukti tersebut itu mengarah kepada Prayitno dan juga Sumiarsi. Lalu, pada Senin malam, Prayitno ini akhirnya dibekuk oleh polisi. Saat diselidiki kasus ini, diketahui sebuah fakta bahwa Prayitno dan Purwanto itu rupanya sudah mengenal sejak lama. Keduanya itu merupakan rekan bisnis, dan bisnis tersebut adalah bisnis prostitusi. Asal mula bisnis mereka itu berawal dari bisnis Purwanto dan istrinya Sumiarsi yang mengelola rumah bordil yang bernama Happy Home 1 dan 2 sejak tahun 1975. Di Happy Home 1 itu diberitakan ada 7 kupu-kupu malam yang dipekerjakan di rumah ber-AC tersebut. Sekali main, tarifnya itu berkisar antara 10.000 sampai 15.000 rupiah. Ini merupakan jumlah uang yang lumayan besar untuk ukuran kala itu. Konon katanya, perempuan yang dipekerjakan di sana itu wajahnya cantik-cantik. Sumiarsi dan Prayitno dikenal orang yang sangat sukses di kawasan Gang Doli. Buktinya, rumah mereka di Gang Doli itu memiliki 2 lantai. Meski terkenal kaya, keluarga Sumiarsi itu dikenal baik oleh para tetangganya. Tutur kata mereka sopan dan mereka juga sering membantu warga yang sedang kesusahan. Para tetangga di sana itu tahu pasti kedekatan antara Prayitno dan Purwanto itu karena Purwanto adalah orang yang memberikan kucuran dana untuk usaha yang dikelola Sumiarsi dan Prayitno. Dengan perjanjian, mereka ini harus menyetor uang 20 juta rupiah per bulan. Kalau tak mampu membayar, setoran tersebut hitungannya dianggap hutang plus bunga-bunganya kalau uang setoran itu tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Semula Sumiarsi dan Prayitno itu lancar membayar uang setoran tersebut, akan tetapi bisnis prostitusi di Gang Doli saat itu mulai sepi pengunjung. Alasannya karena kepolisian Surabaya itu kerap merazia setelah beredar kabar bahwa ada bocah berumur 12 tahun yang dijual ke tempat itu. Kala itu setoran mereka ke Purwanto itu mulai seret, tapi Purwanto itu tak mau tahu ya. Dia ini terus mengejar jatahnya, bahkan Purwanto ini disebutkan tak segan menganiaya Sumiarsi dan suaminya karena telat menyetor uang. Namun, sikap Purwanto itu dikabarkan melunak setelah dia ini bertemu dengan putri Sumiarsi yang selama ini diasuh oleh neneknya di Jombang. Purwanto rupanya ini ingin menjadikan putri Sumiarsi sebagai pelunas piutang. Kala itu, Sumiarsi ini gak rela kalau putrinya Wati itu dijadikan pelunas piutang. Nah, untuk menghindari kejaran dari Purwanto, Sumiarsi ini mengenalkan putrinya itu kepada seorang polisi yang bernama Adi Saputro, dan keduanya akhirnya menikah. Karena harapan Purwanto untuk memiliki Wati itu telah pupus, tentu saja pada saat itu dia ini tidak tinggal diam. Yang mana pada saat itu dia ini bersikeras menuntut pembayaran sebesar 37 juta rupiah kepada Sumiati dan Prayitno. Uang yang sangat besar pada tahun itu. Terakhir, 10 hari sebelum pembunuhan itu terjadi, Purwanto saat itu mengeluarkan ultimatum bila mana hutang itu tak kunjung dibayar, 3 buah rumah milik Sumiarsi dan suaminya itu akan disita. Prayitno, Sumiarsi, dan keluarganya bahkan diancam bakal diseret ke meja hijau.
Hal yang tidak pernah Purwanto sangka, 10 hari kemudian yang dia dapatkan bukanlah uang pelunas hutang, tapi malaikat pencabut nyawa yang kedatangannya telah direncanakan oleh Sumiarsi. Kronologinya, tanggal 13 Agustus tahun 1988, rumah Purwanto yang terletak di Surabaya, pagi-pagi sekitar jam setengah 10, Prayitno datang beramai-ramai ke rumah Purwanto bersama istrinya Sumiarsi, lalu anaknya yang bernama Nano Heru Pramono, anak tirinya yang bernama Sugeng, dan keponakan Sumiarsi Daim, dan ikut pula menantu Prayitno yaitu Adi Saputro, perwira polisi yang baru dinikahkan dengan putrinya Wati. Saat Prayitno dan Sumiarsi dipersilakan masuk oleh Purwanto, para pelaku lainnya itu telah ambil ancang-ancang di garasi Purwanto. Nah, di sini itu ada sejumlah perbedaan kronologi urutan korban pembunuhan dari berbagai media yang aku kutip. Ada yang menyebut kalau Purwanto adalah korban pertama dari komplotan Sumiarsi dan Prayitno. Tapi ada juga yang menyebut dia ini justru yang terakhir meregang nyawa. Tapi yang jelas, semua korban itu dipukul dengan alu besi. Setelah eksekusi itu selesai, pelaku langsung mengangkut jenazah para korban dengan mobil Jeep Taff yang diparkir di garasi rumah Purwanto. Jeep itu lalu dikemudikan oleh Daim yang merupakan keponakan Sumiarsi. Sementara pelaku yang lainnya itu menumpang sebuah mobil Suzuki Carry yang dikemudikan oleh Prayitno. Lalu, mereka semua itu membawa korban ke daerah Songgoriti yang jalanannya itu memang berbahaya dan ada jurang di pinggirnya. Mereka membawa ke sana itu agar terlihat seperti langkah lantas biasa. Pada saat itu, mobil Taff ini dihentikan persis di tubir jurang dengan moncong menghadap ke jurang. Lalu, rem tangannya itu dilepas. Sebelumnya, mobil dan jenazah di dalamnya itu sudah disiram bensin. Kemudian, Adi sang perwira muda polisi itu menyiapkan kayu yang dililit kain yang sudah dibasahi bensin untuk dijadikan obor. Lalu, Adi dan Sugeng mendorong mobil ke jurang sambil melempar obor ke dalamnya. Kemudian mereka bertiga itu kembali ke Surabaya naik mobil yang dikemudikan oleh Daim. Sementara Prayitno pada saat itu sudah menyiapkan skenario baru yang mana rumah Purwanto itu sudah dibersihkan dan ditata lagi hingga tak tampak bekas-bekas eksekusi. Kalau mobil itu ditemukan, skenarionya keluarga Purwanto ini hendak berlibur ke Batu dan kecelakaan. Namun sayangnya tak ada kejahatan yang sempurna. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Sumiarsi, Jais Adi Prayitno, dan Sugeng itu divonis hukuman mati. Vonis yang sama juga diterima oleh Adi Saputro di Mahkamah Militer Surabaya. Adapun Nano Heru Pramono itu divonis seumur hidup. Sementara Daim itu dihukum cuma 15 tahun penjara. Menurut hakim, tak ada hal yang meringankan dari perbuatan keji para terdakwa. Proses persidangan kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat kala itu. Bahkan sidang yang berakhir dengan vonis, penontonnya itu sampai luber ke halaman. Hukuman mati yang dijatuhkan pada Sumiarsi, Adi Prayitno, dan Sugeng disambut dengan teriakan gembira oleh pengunjung sidang waktu itu. Yang paling awal menghadapi eksekusi mati adalah Adi Saputro. Dia tewas ditembak timah panas oleh regu tembak anggota Kodam 5 Brawijaya pada tanggal 1 Desember tahun 1992. Sementara Prayitno, dia ini meninggal duluan sebelum menghadapi eksekusi mati. Dia meninggal itu karena serangan jantung pada tahun 2001 di usianya yang sudah senja. Prayitno memang dikabarkan sering sakit-sakitan pada saat itu. Sementara itu, Sumiarsi dan Sugeng, mereka mendekam di penjara selama hampir 2 dekade, sebelum akhirnya eksekusi dilaksanakan. Selama itu pula bersama dengan kuasa hukumnya, keduanya itu mencari cara untuk meringankan hukuman termasuk mengajukan gerasi ke presiden. Akan tetapi semua usahanya gagal. 2 hari sebelum dieksekusi, ibu dan anak itu bertemu di rutan untuk terakhir kalinya. Sumiarsi kala itu meminta maaf kepada anaknya Sugeng karena telah menyeretnya ke dalam kasus pembunuhan waktu itu. Tengah malam menuju tanggal 19 Juli tahun 2008, Sumiarsi dan Sugeng berdiri di depan regu tembak. Pada saat itu ada 12 pucuk senjata laras panjang yang diarahkan ke sebuah tanda hitam di bagian dada baju mereka. Ada 6 bedil yang berisi peluru tajam dan sisanya adalah peluru hampa. Anggota regu tembak tak tahu senjata mana yang mengeluarkan peluru tajam yang akan menewaskan kedua terpidana.
Pada saat itu, kedua mata Sumiarsi dan Sugeng itu ditutup dengan kain warna hitam, lalu tubuh mereka ini diikat pada tiang penyangga dalam posisi berdiri. Kemudian, Komandan Regu itu mengacungkan pedang ke depan sebagai aba-aba untuk mempersiapkan diri, dan dengan cepat pedang tersebut disentak ke bawah itu sebagai perintah menembak. Malam itu juga, nyawa ibu dan anak itu langsung menyusul korban-korban yang telah kehilangan hidupnya di tangan mereka. Oh iya, kisah perjalanan Sumiarsi itu bahkan dituangkan ke dalam buku yang berjudul Mami Ros karya Kak Ita Siti Nasyiah yang diterbitkan pada tahun 2008 silam. Nah, itulah tadi cerita hari ini. Terima kasih banyak nih buat kalian yang masih stay di menit terakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga karena setiap minggunya Ragam Cerita itu akan upload video baru tepatnya di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Pantengin terus channel Ragam Cerita ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye!